Undangan itu datang pada sebuah sore yang tampak biasa, terselip di antara notifikasi pekerjaan dan pesan keluarga. Sebuah grup lama tiba-tiba aktif kembali, menampilkan nama-nama yang sudah lama terkubur dalam ingatan. Reuni Akbar SMA, tertulis jelas, lengkap dengan tanggal dan lokasi. Jantungku berdegup sedikit lebih cepat, bukan karena rindu, melainkan karena ada sesuatu dari masa lalu yang belum benar-benar selesai. Aku membaca undangan itu berulang kali, seolah berharap maknanya berubah. Di benakku bermunculan wajah-wajah lama, tawa di bangku belakang kelas, dan satu nama yang langsung membuat napasku tercekat. Iya, seseorang yang dulu pernah mengisi hari-hariku dengan janji dan mimpi muda, kembali hadir hanya lewat deretan huruf. Aku menutup ponsel, mencoba mengusir rasa asing yang tiba-tiba merambat di dada. Di ruang tamu, pasanganku duduk dengan wajah lelah setelah seharian bekerja. Aku ragu untuk bercerita, takut melihat reaksi yang mungkin muncul. Namun aku tahu, kejujuran seharusnya sederhana. Dengan suara setenang mungkin, aku menyebut tentang reuni itu. Ia tersenyum tipis, berkata bahwa itu hal biasa, meski matanya menyimpan kegelisahan yang tak sempat diucapkan. Malam itu, aku terjaga lebih lama dari biasanya. Ingatanku berkelana pada masa-masa sebelum janji pernikahan diucapkan, sebelum tanggung jawab mengikat langkah. Ada perasaan bersalah karena membiarkan kenangan lama kembali hidup, padahal aku telah memilih kehidupan ini. Namun semakin kutolak, semakin kuat rasa ingin tahu itu menekan. Hari-hari berikutnya, pikiranku terus dipenuhi bayangan acara reuni. Aku mulai membayangkan pertemuan itu sebagai sekadar nostalgia polos, tempat tertawa bersama tanpa makna lebih. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa masa lalu hanyalah masa lalu, tak akan menggoyahkan apapun yang telah kubangun bersama pasanganku. Akhirnya, dengan alasan ingin menjaga silaturahmi, aku memutuskan untuk datang. Keputusan itu terasa ringan di bibir, namun berat di hati. Ada suara kecil yang berbisik agar aku berhenti, agar aku tidak membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup rapat. Sayangnya, aku memilih mengabaikannya. Tanpa kusadari, satu undangan sederhana itu telah menjadi langkah pertama menuju rangkaian peristiwa yang kelak akan menguji kesetiaanku, menghancurkan kepercayaan, dan mengubah arti kata rumah dalam hidupku selamanya. Hari reuni itu akhirnya tiba, dan langkah kakiku terasa lebih berat dari biasanya saat memasuki gedung pertemuan. Suara tawa dan musik lama menyambut, seolah waktu mundur bertahun-tahun ke belakang. Aku tersenyum pada beberapa wajah yang samar kuingat, namun hatiku tak benar-benar hadir. Sejak awal, ada satu pertemuan yang tanpa sadar kutunggu, dan juga kutakuti. Ketika aku melihatnya, dunia di sekitarku seakan meredup. Ia berdiri tak jauh dariku, dengan senyum yang dulu pernah kuhafal di luar kepala. Waktu jelas telah mengubah kami, namun sorot matanya tetap sama, seolah mengenal setiap sudut hatiku. Untuk sesaat, aku lupa bahwa aku telah pulang ke rumah orang lain setiap malam. Sapaan sederhana berubah menjadi obrolan panjang. Kami tertawa mengenang kebodohan masa remaja, tentang mimpi yang dulu tak tercapai, tentang jalan hidup yang membawa kami ke arah berbeda. Setiap katanya terasa akrab, terlalu akrab, membuat dinding pertahanan yang kubangun perlahan retak tanpa kusadari. Di tengah keramaian, kami menemukan sudut yang lebih sepi. Di sanalah percakapan berubah nada, lebih pelan, lebih dalam. Ia bertanya tentang kehidupanku sekarang, tentang pernikahanku. Aku menjawab singkat, hati-hati, namun ada bagian diriku yang justru ingin bercerita lebih banyak, seolah mencari pengertian yang selama ini tak pernah kuucapkan di rumah. Ada jeda hening yang aneh, dipenuhi oleh tatapan yang berbicara lebih jujur. Daripada kata-kata, aku merasakan sesuatu bergerak di dadaku, rasa yang seharusnya telah lama mati. Aku tahu ini salah, namun perasaan itu datang tanpa permisi, memaksa untuk diakui meski hanya dalam diam. Ketika acara hampir usai, ia meminta nomor ponselku. Aku ragu, jemariku kaku memegang layar. Dalam sepersekian detik, bayangan pasanganku melintas di benakku, wajah yang selalu menungguku pulang dengan sabar. Namun entah mengapa, aku tetap menyerahkan nomor itu, dengan alasan bodoh tentang menjaga silaturahmi. Aku pulang malam itu dengan senyum yang terasa asing di wajahku. Pasanganku menyambut dengan pertanyaan sederhana tentang reuni, dan aku menjawabnya dengan setengah kebenaran. Di balik pelukan yang terasa dingin, aku sadar satu hal yang menakutkan, reuni itu tak berhenti di gedung tadi, dan rasa dari masa lalu telah ikut pulang bersamaku, perlahan mengetuk pintu rumah tanggaku. Pesan pertama itu datang larut malam,
saat rumah sudah sunyi dan napas pasanganku terdengar teratur di sampingku. Sebuah sapaan singkat, sederhana, seolah tak bermaksud apa-apa. Namun jantungku berdegup lebih cepat ketika layar ponsel menyala. Aku menatap nama itu lama, sebelum akhirnya membalas dengan hati-hati, berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya percakapan biasa. Hari-hari berikutnya, pesan-pesan itu datang semakin sering. Dari sekadar menanyakan kabar, berubah menjadi cerita tentang kelelahan hidup, tentang impian yang kandas, tentang rasa sepi yang tak pernah kami akui sebelumnya. Aku mulai menunggu getaran ponsel dengan antusias yang membuatku sendiri takut. Tanpa sadar, aku tertawa kecil sendirian, lalu cepat-cepat menyembunyikannya saat pasanganku menoleh. Aku mulai menjaga jarak yang tak kasat mata di rumah. Percakapan dengan pasanganku terasa hambar, sementara obrolan di layar ponsel justru semakin hidup. Aku berbohong tentang hal-hal kecil, tentang pekerjaan, tentang alasan menatap layar terlalu lama. Setiap kebohongan terasa ringan diucapkan, namun berat menekan dadaku. Suatu malam, pasanganku bertanya dengan nada hati-hati tentang perubahan sikapku. Aku menjawab dengan kesal, seolah akulah yang disakiti. Kata-kataku tajam, tak seharusnya terucap. Aku melihat matanya berkaca-kaca, namun egoku memilih menang, dan rasa bersalahku tunda untuk nanti. Di balik layar, ia menjadi tempat pelarianku. Ia mendengarkan keluh kesahku tanpa menghakimi, memberiku perhatian yang membuatku merasa kembali diinginkan. Aku tahu ini salah, aku tahu aku sedang membangun dunia rahasia yang tak seharusnya ada dalam sebuah pernikahan. Namun setiap kali ingin berhenti, jari-jariku justru mengetik lebih panjang. Malam demi malam, aku hidup dalam dua dunia. Satu dunia nyata yang mulai retak, dan satu dunia maya yang terasa hangat namun rapuh. Aku mulai menghapus pesan-pesan tertentu, mengganti nama kontak, dan mengunci ponselku lebih rapat. Setiap tindakan itu adalah langkah kecil menuju jurang yang semakin dalam. Dan di tengah sunyi rumah yang dulu terasa aman, aku menyadari satu kebenaran yang menakutkan, pengkhianatan tak selalu dimulai dari sentuhan, tapi dari perhatian yang diberikan pada orang yang salah. Tanpa kusadari, aku telah melangkah terlalu jauh untuk sekadar kembali berpura-pura semuanya baik-baik saja. Pagi-pagi di rumah tak lagi terasa hangat. Sarapan disiapkan tanpa banyak kata, dan tatapan kami lebih sering saling menghindar. Pasanganku mulai membaca perubahan yang bahkan aku sendiri enggan mengakuinya. Aku hadir secara fisik, namun pikiranku selalu tertinggal pada layar kecil yang kusembunyikan di saku. Setiap pertanyaan sederhana terasa seperti tuduhan. Aku mudah tersinggung, cepat membela diri, seolah kesalahan ada pada pasanganku yang terlalu banyak bertanya. Padahal jauh di dalam hati, aku tahu akulah sumber dari kegelisahan itu. Namun mengakui kebenaran berarti menghancurkan topeng yang susah payah kubangun. Malam-malam kami diisi oleh keheningan yang memekakkan. Pasanganku berusaha memulai percakapan, membicarakan hal-hal kecil demi menghidupkan kembali kedekatan yang dulu ada. Aku menjawab seperlunya, dingin dan singkat, sementara jemariku sibuk menunggu pesan yang mungkin tak akan datang malam itu. Suatu ketika, pertengkaran kecil meledak hanya karena hal sepele. Nada suara meninggi, kata-kata tajam terucap tanpa saring. Aku menuduhnya terlalu posesif, terlalu curiga, tanpa menyadari bahwa kecurigaan itu tumbuh dari sikapku sendiri. Aku melihat wajahnya hancur perlahan, namun amarahku menutup mataku dari rasa iba. Di balik pintu kamar mandi, aku menatap bayanganku di cermin. Wajah itu terlihat asing, dipenuhi kelelahan dan kebohongan. Aku bertanya pada diri sendiri kapan semuanya mulai salah, dan mengapa aku memilih diam daripada memperbaiki. Namun jawaban itu tenggelam oleh getaran ponsel yang kembali menarik perhatianku. Pasanganku mulai menjaga jarak, bukan karena tak peduli, melainkan karena lelah berjuang sendirian. Sentuhan yang dulu menenangkan kini terasa canggung. Aku merasakan kehilangan, namun anehnya tak cukup kuat untuk menghentikanku dari terus melangkah ke arah yang sama. Retakan itu kini jelas terlihat, membelah rumah tangga kami menjadi dua sisi yang saling berjauhan. Dan aku tahu, jika retakan ini dibiarkan, ia tak akan berhenti pada dinding, melainkan akan merobohkan seluruh bangunan yang pernah kami sebut rumah. Pesan itu datang dengan ajakan yang tak lagi samar. Bukan sekadar bertanya kabar, melainkan permintaan untuk bertemu, sekadar berbincang, katanya. Dadaku sesak membaca kalimat itu. Aku tahu inilah titik yang tak seharusnya kulewati, namun jari-jariku gemetar saat mengetik persetujuan, seolah ada kekuatan lain yang mengendalikan. Kami bertemu di tempat yang tak terlalu ramai,
cukup tersembunyi untuk merasa aman dari tatapan orang lain. Saat ia datang, waktu kembali memainkan permainan kejamnya. Senyum itu, nada suaranya, semua terasa begitu akrab hingga aku lupa alasan mengapa seharusnya aku pergi. Kami duduk berhadapan, dan dunia seakan menyempit hanya menjadi 2 kursi dan 1 meja. Percakapan mengalir lebih jujur daripada yang pernah kami lakukan lewat layar. Ia berbicara tentang penyesalan, tentang perasaan yang tak pernah benar-benar padam. Aku mendengarkan dengan hati terbuka, terlalu terbuka. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pembenaran atas kegelisahanku sendiri. Ada saat di mana jarak di antara kami menyusut tanpa kusadari. Tatapan bertaut lebih lama dari yang pantas, keheningan menjadi berat dan menggoda. Aku mendengar suara hatiku berteriak untuk berhenti, namun tubuhku tetap diam, membiarkan kesalahan itu mendekat perlahan. Ketika batas itu akhirnya terlewati, segalanya terasa campur aduk, hangat, bersalah, dan menakutkan. Detik itu terasa singkat, namun dampaknya akan panjang. Aku tahu tak ada lagi kata, tak sengaja, yang bisa kugunakan sebagai alasan. Aku telah memilih, dan pilihanku menghancurkan sesuatu yang berharga. Dalam perjalanan pulang, langit tampak kelabu meski hari belum sepenuhnya gelap. Tanganku gemetar di atas kemudi, dan air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Bayangan pasanganku muncul bertubi-tubi, bersama janji-janji yang kini terasa hampa dan tercabik. Malam itu, saat aku kembali ke rumah, semuanya tampak sama, namun aku tidak. Aku berbaring di samping pasanganku dengan jarak yang terasa menganga. Di sanalah aku menyadari, kesalahan terbesar bukan hanya pertemuan itu, melainkan keberanianku menghancurkan kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun, demi rasa yang seharusnya telah lama kulepaskan. Sejak malam itu, rasa bersalah menempel seperti bayangan yang tak pernah pergi. Aku mencoba bersikap normal, tertawa di waktu yang tepat, berbicara seperlunya, namun semuanya terasa palsu. Pasanganku merasakan perubahan itu, bukan lewat kata, melainkan lewat jarak yang semakin nyata di antara kami. Rumah ini masih berdiri, tetapi kejujuranku telah runtuh. Aku semakin ceroboh. Ponsel yang dulu selalu kujaga kini beberapa kali tertinggal terbuka. Notifikasi yang seharusnya kusenyapkan muncul di saat yang salah. Setiap detik hidupku dipenuhi ketakutan, menunggu saat di mana kebohongan ini akhirnya menemukan jalannya sendiri menuju terang. Malam itu, pasanganku memintaku duduk. Suaranya tenang, terlalu tenang, membuat jantungku berdetak tak karuan. Di tangannya, ponselku terbuka, menampilkan pesan-pesan yang tak sempat kuhapus. Dunia seakan berhenti berputar, tak ada lagi ruang untuk mengelak, tak ada lagi alasan yang bisa menyelamatkanku. Tangis pecah, bukan dariku, melainkan darinya. Tangisan yang sunyi, tertahan, lebih menyakitkan daripada teriakan. Ia bertanya dengan suara gemetar, mengapa aku tega melakukan ini, apa kurangnya dirinya, dan sejak kapan aku berubah menjadi orang asing di matanya. Aku membuka mulut, namun tak satu pun kata terasa cukup untuk menjawab. Aku akhirnya mengaku, tentang reuni itu, tentang pesan-pesan, tentang pertemuan yang seharusnya tak pernah terjadi. Setiap pengakuan adalah pisau yang menusuk lebih dalam. Aku melihat bahunya bergetar, dan di saat itu aku tahu, luka ini akan tinggal jauh lebih lama daripada rasa bersalahku. Amarah akhirnya meledak. Kata-kata tajam dilontarkan, bukan untuk melukaiku, melainkan sebagai luapan dari hati yang hancur. Ia menuduh, menangis, dan memintaku pergi. Aku ingin memeluknya, memohon maaf, namun tanganku terasa tak pantas menyentuh siapapun malam itu. Di tengah reruntuhan kebenaran yang akhirnya terbongkar, aku berdiri sendirian, menyadari bahwa apapun yang terjadi setelah ini tak akan pernah sama. Kepercayaan telah pecah, dan tak ada jaminan bahwa ia bisa disatukan kembali, bahkan jika aku mengorbankan segalanya. Aku mengemasi beberapa pakaian dengan tangan gemetar, sementara pasanganku duduk membelakangi pintu kamar. Tak ada lagi amarah, hanya kelelahan yang sunyi. Setiap langkahku menuju ambang pintu terasa seperti pengakuan terakhir bahwa aku telah gagal menjaga rumah yang kami bangun bersama. Malam-malam berikutnya kulewati sendirian, ditemani gema kata-kata yang ia ucapkan saat kebenaran terbongkar. Kata, kepercayaan, berulang kali terngiang, menjadi palu yang menghantam kesadaranku. Reuni itu, yang kupikir sekadar nostalgia, kini berdiri sebagai biang keladi dari kehancuran yang tak bisa kutampik. Kami akhirnya bertemu kembali untuk bicara, bukan sebagai sepasang kekasih, melainkan 2 orang yang terluka.
Ia menatapku dengan mata merah, bertanya apakah semua ini sepadan. Aku tak mampu menjawab. Tak ada pembenaran yang bisa menebus luka yang menganga di dadanya. Ia bercerita tentang malam-malam panjang yang ia habiskan menunggu, tentang doa-doa yang berubah menjadi kecurigaan. Setiap kalimatnya adalah cermin yang memantulkan betapa egoisnya aku. Aku ingin meminta kesempatan kedua, namun suaraku patah sebelum kata itu sempat keluar. Keputusan akhirnya diucapkan dengan suara pelan namun tegas. Entah itu jarak sementara atau perpisahan yang sesungguhnya, aku tahu ini adalah konsekuensi dari pilihanku sendiri. Reuni itu telah merenggut sesuatu yang tak bisa diganti, rasa aman yang dulu kami miliki. Aku melangkah pergi dengan langkah gontai, membawa koper kecil dan beban penyesalan yang jauh lebih besar. Di belakangku, pintu tertutup perlahan, bukan dengan dentuman, melainkan dengan kesunyian yang memekakkan. Saat itulah aku mengerti, kehancuran tak selalu datang dengan ledakan, kadang ia hadir sebagai bisikan yang tak terelakkan. Reuni itu kini menjadi simbol dari kesalahan terbesarku. Bukan karena aku bertemu masa lalu, melainkan karena aku membiarkannya merebut masa depan. Dan di tengah kehancuran ini, aku harus belajar hidup dengan kenyataan bahwa beberapa hal, sekali hancur, tak akan pernah kembali utuh. Hari-hari setelah kepergianku berjalan lambat, seolah waktu ikut berkabung atas sesuatu yang telah mati. Aku tinggal di ruang sempit yang sunyi, ditemani kenangan yang tak henti memutar ulang kesalahan-kesalahanku. Setiap sudut kota mengingatkanku pada rumah yang kini tak lagi bisa kusebut milikku. Aku mencoba menghubunginya, bukan untuk membela diri, melainkan untuk meminta maaf dengan cara yang lebih dewasa. Namun jarak telah berubah menjadi tembok. Jawabannya singkat, dingin, namun jujur, ia butuh waktu, atau mungkin ia tak lagi membutuhkan aku dalam hidupnya. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada amarah manapun. Di tengah kesendirian, aku akhirnya berani menatap diriku sendiri tanpa topeng. Aku menyadari bahwa kehancuran ini bukan sekadar akibat reuni, melainkan akumulasi dari ketidakjujuranku, keegoisanku, dan keberanianku memilih jalan mudah. Reuni hanyalah pemantik, sementara api telah lama kupelihara diam-diam. Aku mendengar kabar bahwa ia mulai bangkit perlahan, belajar tertawa kembali meski dengan luka yang masih basah. Kabar itu menyesakkan, namun juga menenangkan. Setidaknya, dari kehancuran yang kutinggalkan, ia berusaha membangun dirinya kembali, tanpa aku sebagai pusatnya. Suatu sore, aku berdiri di depan rumah kami untuk terakhir kalinya. Bukan untuk masuk, melainkan untuk mengucapkan selamat tinggal pada versi diriku yang dulu. Di balik pintu itu tersimpan kenangan indah yang kini hanya bisa kusimpan sebagai pelajaran paling mahal dalam hidup. Aku melangkah pergi dengan langkah yang lebih tenang, membawa penyesalan sebagai pengingat, bukan lagi sebagai belenggu. Aku belajar bahwa cinta bukan tentang perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan tentang pilihan yang dibuat setiap hari, dan aku telah gagal menjaganya. Hidup terus berjalan, meski tak lagi sama. Dari malapetaka ini, aku memahami satu kebenaran pahit, masa lalu yang dipeluk terlalu erat bisa menghancurkan masa depan yang telah susah payah dibangun. Dan kadang, kehilangan adalah satu-satunya cara agar seseorang benar-benar belajar tentang arti setia dan tanggung jawab.